membawa talam isi ketupat. Membawa talam berisi ketupat. Ketupat dihidangkan untuk apa? Terserah. Ketupat disajikan untuk hidang. Menjawab salam memang sudah cukup semangat, maka salam tak perlu diulang. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala la hawla wa la quwata illa billah. Yang dimuliakan Allah, orang-orang mulia yang ada di sebelah kanan saya, yang dimuliakan Allah yang berada di sebelah kiri saya, yang dimuliakan Allah semua yang ada menghadap dan di hadapan saya, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sebut nama maupun gelar, karena jam sudah menunjukkan jam 10 kurang 10. Mari kita awali sama-sama dengan bersyukur atas banyaknya nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Alhamdulillah. Kurang semangat. Alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Tausiahnya, judulnya Kaidus Syaitan, tipu daya setan. Setan itu musuh yang paling nyata, diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Innahu lakum aduwwun mubin wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi aduwwun mubin artinya musuh yang nyata. Selain setan tak pernah dibilang musuh nyata oleh Allah. Jangan bermusuhan sesama manusia. Musuh kita yang sudah pasti, sudah nyata adalah setan. Untuk apa setan memusuhi kita? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hijabhu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu menipu, mengganggu, menggoda, membisiki, merusak kita supaya kita min ashabis sa'ir, menjadi kawannya penghuni neraka. Ini apa yang dirusak setan? Ini saya jelaskan insya Allah sampai jam 10 kurang 10. Tidak berubah-ubah jadi. Ada 4 minimal
minimal yang dirusak setan itu ada 4. Ada berapa? Yang paling utama dirusak setan itu adalah iman. Apa? Iman. Supaya iman ini enggak taslim, supaya iman ini enggak bersih, karena orang yang paling selamat menghadap Allah nanti di hari kiamat adalah hatinya yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang paling selamat, paling nyaman di akhirat nanti kata Allah, datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, iman yang bersih. Iman ini dibuat kotor terus oleh setan, sehingga tak pernah bersih-bersih. Nah ini yang pertama. Dikotori dengan apa? Kotoran iman itu, ini dengarkan kita ya. Kotoran iman itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah dengan banyak jenis-jenisnya, banyak bentuk-bentuknya, banyak model-modelnya, yang tidak disadari dia telah musyrik kepada Allah. Musyrik itu halus. Kalau zaman Nabi dulu musyrik kelihatan, menyembah patung, menyembah kayu, menyembah ini, menyembah itu. Sekarang musyrik itu halus. Bisa jadi benda ini kita jadi musyrik. Bisa musyrik. Karena banyak penawaran-penawaran dalam benda ini, bentuknya tanpa kita sadari kita jadi musyrik. Dikirim di WA, ada seorang penjaga Ka'bah bermimpi ketemu Rasulullah, umat ini akan gini. Siapa yang men-share akan mendapat rezeki, yang tidak share akan mendapat musibah. Nah, ujungnya ini bahasanya menarik awalnya, tanpa sadar ujungnya ini siapa yang share dapat rezeki. Jadi rezeki itu dari yang share, bukan dari siapa yang tidak share. Celaka. Itulah musyrik yang halus tanpa sadar, meyakini share itu bisa mendapatkan rezeki. Bahaya. Halus. Tapi intinya pada 3: tahayul, khurafat, mitos. Apa? Tahayul, khurafat, mitos. Kalau ada 3 ini, sukses setan, rusak iman kita. Tahayul, jangan ke situ. Di situ ada dalam mandi. Tahayul. Bahkan saya sering belanja di pasar, saya batalkan tak jadi beli. Begitu saya bayar, Penglaris ini. Pernah nggak lihat Pak? Iya. Yang jauh pengalaman juga. Karena bawa laku. Di situ ada mitos. Seakan-akan dengan uang kita yang pertama akan menjadi laris dan ditunjukkan. Nanti kalau saya berikan bakar sama nanti ayam bakarnya, orang itu nanti. Mau saya berikannya kan nggak? Saya beli. Pokoknya saya asal lewat situ, saya singgah minimal paha ayam sekor. Hati-hati, begitu dapat pertama saya beli, saya ambil deh. Ada apa? Lepek-lepek. Pelaris Pak. Ini musyrik, meyakini seakan-akan yang berbuat laris duit kita yang pertama. Jadi yang bayar pertama
Udah. Saya hari Jumat kemarin ceramah di jamaah pengajian saya sendiri yang sudah Sabina. Pas tangan saya ini digigit nyamuk, gatal. Depan saya mama bilang, Pak Ustadz nak dapat duit. Nah, ini pengajian sudah bertahun-tahun saya bina. Tangan gatal pikirannya. Pada saya melihat nyamuk itu lapar, saya biarkan gigit. Biar sudah kenyang, dia terbang. Lalu saya gosok gatal-gatal, langsung nyentuh. Apa katanya? Pak Ustadz nak dapat? Langsung saya amin. Balik ke Nabi Allah. Alhamdulillah dapat duit. Karena di sana. Bu. Suatu ketika saya ditegur emak-emak karena gara-gara saya nabrak kucing. Celaka. Apa nih? Nabrak kucing, celaka. Ya Allah, nabrak kucing, celaka. Masuk. Saya ini kalau menghindar ke kanan ada truk, menghindar ke kiri ada parit. Pilih mana nih Pak? Ini kucing, ini truk, ini parit. Pilih mana Pak Jamsi? Berhenti mana bisa? Pulang 60 kecepatan nggak berhenti bagaimana? Hantamlah kucing, langsung saya berhenti, saya buka baju, saya ambil kaos dalam, saya bungkus. Ada mak lewat menyebut saya, pelaku apa nih? Jadi yang bikin celaka justru saya selamat karena nabrak. Justru kalau dari kucing ke kanan, aku dengan truk. Ngindari kucing ke kiri, terpelanting dalam parit. Disuruh ngerem macam mana kucing ngerem. Kita masih banyak mitos. Baring-baring kena tai cecak di sini. Aduh, celaka dan saya. Kenapa pula tai cecak bikin celaka? Kalau kaki baring tai cecak kena sini, pikirlah, suruh mikir kata Allah, begitu mikir positif. Bahwa aku dikotori cecak di kepala aku, jangan-jangan aku lagi berpikir kotor. Tanya, betul nggak? Jangan-jangan berpikir kotor atau benci dengan laki. Mantu, punya laki macam mantu. Aku banyak pacarku dulu udah bagus punya dulu. Yang ini masih dulu dengan hantu. Itu langsung diperaki cecak malahnya. Bu, jangan terbawa dengan arus mitos, khurafat, tahayul, merusak iman. Itu pintu gerbang setan menghancurkan iman kita. Yang kedua, yang dirusak setan belum iman ini Pak dengarkan, Bu dengarkan. Iman itu rusak karena setan itu selalu membisikkan boleh, tak apa, boleh. Kalau enggak disuruh makan tak mau capai, kalau enggak capai temponan ini merusak iman. Capai sunnah Nabi, jangan ditambah temponan. Takut tambah temponan. Ketika saya kasih kawan, saya nyapai boleh. Jangan. Mohon maaf, saya habis makan dulu ya, saya takut makan. Pak Ustaz, kalau kamu makan capai dulu, kalau nggak capai, nanti tak jadi capai saya. Jangan ditambah temponan, cukup capai gak capai itu sunnah Nabi. Menghormati yang masak, menghormati yang menyiapkan hidangan.
dicicipi, dimakan sikit, dicapai. Seakan-akan capai membuat gampang. Yang kedua, setan itu merusak ibadah. Ibadah kita rusak, dikacau, dirusak, dikocak-kacirkan oleh setan supaya ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Maaf Pak, tanyakan jamaah masjid saya dari Bangsa. Ini ada beberapa jamaah masjid saya. Habis sholat subuh saya kumpulkan di depan masjid, saya contohkan wudhu yang benar. Padahal sudah puluhan tahun sholat, tapi wudhunya belum benar. Maka saya suruh wudhu yang benar. Karena kalau wudhunya benar, nanti sholatnya akan bisa bagus. Wudhunya rusak, setan sudah tak goda lagi, karena sudah pasti tak sah. Dulu waktu di masjid dekat rumah Pak Standar, Masjid Baitul Hasanah, saya contohkan banyak untuk orang yang tidak sah. Bayangkan setan itu menggoda dari wudhunya saja itu digoda, dirusak supaya wudhunya rusak. Kalau wudhunya rusak, sholatnya sudah pasti rusak. Nggak perlu disuruh digoda lagi. Setan sudah nyantai main HP di masjid. Main film di masjid, setan tidak perlu goda sholat. Kenapa? Sholatnya sudah dirusak waktu wudhu. Bayangkan, sudah puluhan tahun tidak pernah belajar wudhu. Wudhu yang benar macam mana? Tak tahu. Suatu saat harus belajar tentang wudhu yang benar, sholat yang benar. Kenapa? Jangan berpikir sholat itu sekedar sah, wudhu sekedar sah. Itu tipu daya setan. Rasulullah menginginkan wudhu itu benar, sholat pun benar, itu baru diterima. Kadang-kadang kita batasi seakan-akan sholat sudah sah, wudhu sudah sah, padahal wudhunya belum benar, sholatnya pun belum. Yang benar, yang betul itu sholat itu benar, wudhu itu benar, bukan sah. Kecuali budak kecil, anak SD itu baru dia jadi sah. Nah ini yang sah, ini tidak sah. Kalau anak SD, tapi kalau anak tua macam gini harus belajar benar. Mungkin satu saat saya undang jamaah Safari Fajar ini ke masjid dekat rumah saya, belajar wudhu yang benar, sholat yang benar. Sudah saya bikin slide-nya itu, belajarnya dari habis jam 8 habis waktu Tuhan sampai zuhur, habis zuhur praktek, itu baru nanti sholat benar. Kira-kira mau kita dah? Mau. Nanti akan diumumkan oleh panitia bila acaranya. Nanti kita akan praktek dan belajar wudhu yang benar, tata caranya macam mana. Dan itu nanti akan ke badan kita sehat. Setan sibuk betul tatkala kita ibadah, sibuk betul Bu, Pak, sibuk betul supaya sholat kita, ibadah kita, ibadah yang lain tak diterima oleh Allah. Sibuk. Mulai dari niat itu bisa dikacau. Niat saja dikacau. Sampai-sampai saya pernah melihat orang itu sakit pinginnya niat betul. Sampai 7 kali. Kalau 7 kali itu bukan sholat fardu, sholat hari raya. Bukan beda? Pernah. Di masjid saya, imam Jumat, orang sudah selesai iftitah, dia mulai takbir. Bingung jam kata pakai hablum.
Saya tanya kenapa Pak Ustadz sampai situ? Kami makmum macam mana? Bapak Pak Ustadz mulai, saya macam mana? Kami makmum macam mana? Allah. Allah. Kamu Yuwaswisu fi sudur minal jin. Buat. Jin, setan. Yuwaswisu fi sudur. Kenapa kata Imam Ghazali? Ya, kata Imam Ghazali, orang itu sudah dimainkan setan kalau dalam hatinya was-was dalam niat. Berarti kita sedang dimainkan setan kalau was-was dalam niat. Bayangkan. Allah. Masih. Maka kata Imam Nawawi, takbir pertama ini jaga betul. Bacaannya, gerakannya, hatinya. Allahu Akbar. Orang yang takyin tapi enggak memasukkan Allah Maha Besar di dalamnya, takyinnya berusaha. Sibuk dengan takyin. Takyin itu masangnya. Allah, saya niat sholat subuh. Tentu jauh. Membaca Allah Akbar, lalu ada Allah Maha Besarnya. Sedang yang dibaca apa? Allahu Akbar. Artinya hilang. Lebih baik dibalik. Takyinnya sebelum takbir. Saya niat sholat subuh. Datangnya dia takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Takbir tak ada, Allah Maha Besar tak ada. Allahu Akbar. Saya nak ke pasar. Tadi saya sambil masuk ke sini mikir nanti saya balik ke pasar. Balik langsung singgah pasar. Pikirannya akan terbakar sholat. Allah rusak. Niat sudah dirusak oleh setan. Belum bacaan, belum gerakan. Gerakan pun dirusak setan. Kata Imam Syafi'i, kalau ada gerakan 3 kali bisa dilihat dari jauh, batal. Dilihat dari jauh, Pak. Gerakannya nampak. Dari pintu depan sana nampak. Suatu ketika orang mungkin pilih musuh, selesai salah satu kali. Oke, berayun-ayun. Baca Fatihah itu mungkin sakit musuh. Kepalanya ngepet-ngepet. Ini kelihatan dari jauh. Kelihatan dari jauh. Berkado. Kalau kata Imam Syafi'i ikut sikunya, maka bisa batal salat. Ikut siku. 1, 2, 3. Sikunya ikut. Kelihatan dari jauh. Kalau berkado cukup 1 jari ya. Bisa tahan. Selesai dah. Luas pasal katanya. Tak usah. Wah, itu tak ada ilmu, tak belajar. Tak ada belajar. Kenapa? Karena kita menghadap Allah. Orang upacara baris di depan berani nggak bertaruh? Beri nggak? Depan bupati, komandan upacara. Di depan bupati dia bertarung apa? Di depan. Depan Allah mati lampu. Itu Imam Syafi'i. Sudah jam 10 kurang 10. Dirusak setan. Sampai kata Nabi, ya subuna fit dubur, supaya sholat kita rusak di tiap-tiap di mata kita. Bu, jawab dengan jujur. Suahkah sholat ada rasanya kebobos? Suah ada?
terutama subuh. Baru 1 rakaat. Tidak ada orang dapat. Padahal menahan itu merusak sholat. Rusak apanya? Rusak bacaan, rusak gerakan. Macam-macam sambil menahan baca pakai. Yang lebih parah lagi, baru salam ke kanan, bunyi meriam. Yang ketawa pengalaman. Pakai berbagai macam cara. Apalagi mak-mak banyak sholat di rumah, baru takbir sudah rusak sholatnya. Allahu Akbar. Itu baru yang saya cari semalam kerja bulan di sini. Di depannya ditumpukan jemuran, sini sholat. Sambil pandang jemuran yang harus dimasukkan, itu dia baju yang saya cari semalam. Kerja bulan semalam saja kita ada pikirkan jemuran. Makanya disuruh sholat berjamaah supaya pahalanya lebih banyak, terhindar dari gangguan setan karena dijaga oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, singkat-singkat ya. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Iman. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, fi majelis ilmi, dalam majelis ilmu. Pak, ini banyak godaan setan, jangan di sini banyak setan. Badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Nggak dengarkan, nggak fokus. Ya. Bahkan bisik setan, tak bisa. Dah sering. Malahan sering. Hari ini malahan berubah titelnya. Biasanya SPDI, sekarang SHI. SHI itu bini saya. Yang SHI itu bini saya. Tak salah. Banyak. Kadang-kadang niatnya itu rusak. Niatnya ke sini ingin majelis ilmu, tapi dari rumah ke sini niatnya tak ada majelis ilmu. Niatnya ingin bisa pergi umroh. Makanya ada hari ini tahun ini ditiadakan karena banyak yang salah niat. Tak ada duit, kita tak ada salah niat. Nah, ini pada Pak Wakil. Diumrohkan maupun tak umrohkan, tak apa, yang penting niatnya majelis. Pahalanya lebih besar daripada umroh, percayalah. Majelis ilmu ini pahalanya lebih besar daripada umroh. Subhanallah. Saya cerita ke Pak Rahmat. Waktu di kampus dulu kemarin. Saya lah Ustadz satu-satunya yang sering mengisi dari awal, belum ada yang lain-lain. Saya dengan Ustadz Abdul Rahman mengisi Safari Fajar ini tak pernah diumrohkan. Tak pernah diumrohkan. Tapi jalur lain Allah umrohkan saya sudah 12 kali. Alhamdulillah. Saya di Ustadz satu-satunya yang tadi pernah. Ustadz yang lain tanya, sudah diumrohkan, baru kabur, diumrohkan. Yang penting hitung duit. Diumrohkan. Yang dari awal sampai hari ini masih ngisi terus Safari Fajar, tak pernah diumrohkan. Tapi yang penting niatnya majelis. Nanti ada jalan lain Allah umrohkan kita, yakin ya? Saya sudah terbukti tahun ini saya sudah 3 kali umroh. Alhamdulillah. Jadi Safari Fajar saya tak ada diumrohkan. Tapi tahun ini saya bisa buka 3 kali. Free. Alhamdulillah. Jadi begitulah kita niatnya ke sini majelis silatur ibadah sholat jangan yang lain-lain. Ada baru sampai
duduk disuruh setan selfie lah kau, akhirnya selfie. Hati-hati, setan membisiki supaya kau tahu, orang lain tahu kau itu sedang ikut safari pacar. Share. Hati-hati. Coba dulu yang saya sampaikan. Coba yang saya sampaikan 4 poin ini di-share ke grup-grup yang lain. Ada ilmu 4 macam godaan setan. Kita share, bukan foto kita yang kita share. Jauh lebih berpahala daripada sekedar men-share. Saya tidak menyalahkan sahabat ada safari pacar, tapi setan ini yang tak mampu kita membendungnya. Supaya kita dilihat orang yang rajin majelis ilmu, akhirnya niatnya rusak. Setan tak pernah, dengar baik-baik, setan tak pernah melarang kita, menghalangi kita. Tak ada, jangan sholat, jangan puasa, jangan zikir, jangan majelis ilmu, jangan sedekah. Bukan. Setan itu godanya cuma gini saja, kata para ahli-ahli pengkaji setan, ulama-ulama zaman dulu. Setan hanya bisiki kita, nanti jalan. Apa? Nanti jalan. Halak jalan. Kalau syirik boleh, kalau ibadah nanti jalan. Nanti lama-lama mati tak sempat. Ini yang ketiga. Masih